Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN bersama saya, Elsa Chandra Putri. Oke, pada bab ini kita akan membahas tentang materi, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat sekali lagi. Sekarang di kelas 8, kita akan melanjutkan materi di kelas 7 dulu. Kelas 7 dulu kita sudah membahas tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila. Di sini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, pada bab ini nanti kita akan bahas tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila, makna Pancasila, dan pentingnya memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa kalian buka buku kalian di bab pertama. Yang Ibu harapkan di sini, setelah kalian pelajari pelajaran ini, kalian bisa mensyukuri, bisa ada sikap bersyukur, terus menghargai dari arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mengetahui, dan yang paling utama adalah selain mengetahui, kalian bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang arti dari Pancasila. Jadi di situ kita lihat ada gambar, di situ ada kitab Sutasoma, dan yang bawah ada buku Negara Kertagama, ya, karangan Empu Prapanca, dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Jadi sejak zaman Majapahit itu ternyata sudah dikenal yang namanya istilah Pancasila. Di dalam buku tersebut disebutkan dalam bahasa Sanskerta bahwa Pancasila itu artinya panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas. Di sana disebutkan 5 asas tersebut adalah dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, berbohong, dan dilarang mabuk dan minuman keras. Nah, setelah masuk konsep negara Indonesia, ketatanegaraan, Insinyur Soekarno, kalau kalian masih ingat, dalam sidang BPUPKI, menjelaskan, mengusulkan nama Pancasila saat mengusulkan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Di situ Insinyur Soekarno mengatakan bahwa Pancasila ini adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Jadi memang sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Lalu dijabarkan oleh Muhammad Yamin bahwa Pancasila itu berasal dari kata panca berarti 5 dan sila berarti sendi yang berisi peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi Pancasila itu merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, oleh karena itu dengan kesepakatan bersama, Pancasila akhirnya dijadikan nama dasar negara kita yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 saat sidang PPKI pertama. Nah, Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Lalu fungsi Pancasila sebenarnya apa saja? Jadi ada banyak fungsi Pancasila. Pada dasarnya, fungsi Pancasila digunakan sebagai dasar negara, yaitu dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Jadi semua hal di negara Indonesia, aturan-aturan hukum itu harus berdasar Pancasila. Tetapi kita ingat bahwa Pancasila bukan hukum tertinggi. Kalau hukum tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Pancasila adalah dasar negara. Jadi dibedakan dasar negara dengan hukum dasar. Nah, selain itu Pancasila juga sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur, cita-cita dan tujuan bangsa, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, maksudnya apa aja? Silahkan kalian buka buku kalian, buku paket kalian, dan buka buku tulis kalian. Silahkan buat tabel dan isi maksudnya fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu apa, sebagai jiwa bangsa Indonesia itu apa, dan seterusnya. Jika kalian menemukan fungsi Pancasila yang lain, kalian bisa browsing di lewat HP atau lewat laptop kalian, ya, browsing tentang fungsi Pancasila. Jika kalian menemukan fungsi Pancasila yang lain, silahkan tuliskan, lalu dikasih keterangan. Keterangannya, misalnya dasar negara, maksudnya adalah Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, dan seterusnya. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan isi di
form yang ada di sini. Nanti linknya saya share juga. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan hubungi WA pribadi saya. Bisa tanya-tanya langsung. Dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.